Ada 7 kebenaran yang Alkitab katakan tentang menua. Hanya orang yang setia yang memahaminya. Ada satu momen sunyi yang pada akhirnya datang kepada kita semua. Mungkin itu terjadi saat Anda menatap cermin dan melihat garis-garis yang semakin dalam yang dulu belum ada. Atau mungkin itu datang ketika anak-anak Anda tidak lagi membutuhkan tuntunan Anda seperti dulu. Atau ketika hiruk-pikuk hidup mulai mereda menjadi kesunyian yang lembut. Menjadi tua bukan sesuatu yang kita rencanakan. Itu sesuatu yang kita masuki perlahan. Namun, ketika waktu terus berjalan dan tahun-tahun bertumpuk pelan di bahu, kita banyak orang mulai bertanya, lalu sekarang, apakah yang terbaik sudah lewat? Apakah aku masih berarti di mata Tuhan? Saya ingin berbicara langsung pada ruang yang lembut di dalam jiwa Anda, tempat pertanyaan tentang nilai diri tujuan, dan identitas diam-diam hidup di lat. Karena inilah yang dunia tidak akan katakan kepada Anda, tetapi kitab suci mengatakannya berulang kali. Menjadi tua bukanlah kehilangan. Itu adalah peralihan yang kudus, sebuah pembukaan yang sakral. Anda tidak sedang menjadi lebih sedikit. Anda sedang menjadi semakin utuh, seperti yang Tuhan maksudkan sejak semula. Tubuh Anda mungkin melambat, tetapi roh Anda semakin dalam. Kekuatan Anda mungkin bergeser, tetapi hikmat Anda bertambah. Keindahan yang dunia lupa lihat adalah keindahan yang surga rayakan paling besar. Anda tidak tak terlihat, Anda tidak dilupakan. Dan Tuhan belum selesai dengan Anda. Bahkan beberapa pekerjaan terbesar yang Ia rindu lakukan melalui hidup Anda bisa terjadi justru pada tahun-tahun ketika dunia mencoba menyingkirkan Anda. Hari ini saya ingin membuka Alkitab bersama Anda, bukan untuk meratapi yang sudah lewat, melainkan untuk membangunkan apa yang masih tersisa. Karena menurut firman Tuhan, usia Anda bukan kelemahan Anda. Itu adalah waris dan sudah waktunya Anda mengambilnya kembali. Yang pertama, rambut uban adalah mahkota kemuliaan. Mari berhenti sejenak dan lihat apa yang Alkitab katakan dalam Amsal 16 di aku 1. Rambut putih adalah mahkota kemuliaan diperoleh dalam jalan kebenaran. Ini bukan sekadar puisi. Ini adalah pernyataan dari Tuhan bahwa usia bukan sesuatu yang perlu Anda malukan. Itu sesuatu yang patut dihormati. Dunia akan mencoba meyakinkan Anda bahwa muda adalah segalanya. Dunia memamerkan kulit tanpa celah wajah, tanpa kerut dan vitalitas yang tampaknya tak ada habisnya sebagai tujuan tertinggi. Tetapi kerajaan Allah berjalan dengan standar yang sama sekali berbeda. Saat masyarakat meninggikan yang muda, Tuhan meninggikan yang setia. Dia berkata, ubanmu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Itu sesuatu yang layak kau kenakan dengan martabat seperti mahkota kerajaan. Setiap helai perak memikul sebuah kisah. Pikirkan itu. Tawa saat membesarkan anak-anak. Air mata saat kehilangan orang yang Anda kasihi. Doa-doa yang Anda bisikkan dalam gelap yang selama bertahun-tahun belum terjawab, namun tetap Anda naikkan dalam iman. Keputusan-keputusan sunyi untuk mengampuni ketika lebih mudah untuk tetap marah. Saat-saat ketika Anda ingin menyerah, tetapi memilih untuk tetap melangkah. Itu bukan sekadar potongan waktu. Itu adalah penanda-penanda di jalan kebenaran. Dan semuanya terukir pada garis-garis di wajah Anda dan pada warna rambut Anda. Mahkota kemuliaan ini bukan diberikan kepada yang kuat, yang cepat, atau yang mencolok. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang bertahan, yang tetap setia, yang hidup dalam integritas kerendahan hati, dan izinkan saya mengatakan ini dengan jelas. Anda tidak harus sempurna untuk mengenakan mahkota ini. Anda hanya perlu setia. Karena kebenaran bukan soal selalu terlihat rapi dan kuat. Kebenaran adalah berjalan bersama Tuhan, kadang tersandung, tetapi tidak pernah melepaskan tangannya. Jadi, saat Anda menatap cermin dan melihat uban itu, jangan mengeluh. Tersenyumlah. Karena itu bukan tanda kemunduran. Itu tanda kemenangan. Anda telah hidup. Anda telah belajar. Anda telah percaya.
dan surga melihat semuanya. Anda dimahkotai, bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Biarkan hidup Anda menjadi kesaksian bagi generasi yang datang sesudah Anda. Biarkan kata-kata Anda membawa bobot hikmat yang hanya waktu dan ujian yang bisa berikan. Dan ketahuilah, ini setiap kerut, setiap uban berharga di mata Tuhan. Anda bukan sedang menua, Anda sedang bertambah mulia. Yang kedua, Tuhan belum selesai dengan Anda. Salah satu dusta paling berbahaya yang akan Anda dengar dalam hidup ini adalah, ini sudah terlambat untukmu. Musuh suka membisikkan itu. Ketika kekuatan Anda memudar, ketika anak-anak Anda sudah dewasa, ketika nama Anda tidak lagi berada di sorotan. Ia ingin Anda percaya bahwa tujuan Anda sudah kedaluarsa, bahwa Anda sudah disingkirkan, bahwa hari-hari terbaik Anda ada di belakang. Tetapi itu bukan suara Bapa Anda di surga. Yesaya 46 memberi kita janji yang begitu pribadi, begitu lembut, sampai seharusnya membuat hati kita bergetar oleh harapan. Sampai masa tuamu, dan sampai putih rambutmu, akulah dia. Akulah yang akan menggendong kamu. Aku telah menjadikan kamu, dan aku akan memikul kamu. Aku akan menggendong kamu, dan akan menyelamatkan kamu. Ini Tuhan berkata, Aku yang menciptakanmu. Aku melihatmu. Aku akan membawamu. Aku belum selesai denganmu. Anda lihat Tuhan tidak bekerja menurut jadwal dunia. Pekerjaan terbesarnya sering disimpan untuk tahun-tahun terakhir. Pikirkan Abraham dipanggil menjadi bapa banyak bangsa pada usia 100 tahun. Pikirkan Musa diutus memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir pada usia 80. Mereka tidak memulai dengan kuat. Mereka mengakhiri dengan kuat karena Tuhan yang memanggil Anda tidak melupakan Anda ketika tahun-tahun berlalu. Ia memperdalam pekerjaannya di dalam Anda. Anda mungkin tidak memiliki kekuatan fisik seperti dulu, tetapi kekuatan rohani dapat bertumbuh lebih kuat setiap tahun. Anda mungkin tidak lagi membesarkan anak-anak, tetapi Anda bisa menaikkan doa-doa yang mengguncang surga. Anda mungkin tidak memimpin pasukan, tetapi Anda bisa memimpin kehidupan orang lain melalui hikmat, nasihat, dan iman yang hanya usia yang dapat bentuk. Ada orang-orang saat ini yang membutuhkan apa yang telah Anda lewati. Ada generasi muda yang lapar akan kekuatan dan perspektif yang hanya tahun-tahun Anda bisa berikan. Suara Anda berarti, hidup Anda masih berarti, dan panggilan Anda belum dicabut. Itu sedang berkembang. Anda bukan berada di pinggir rencana Tuhan. Anda berada di pusatnya. Kadang diperlukan seumur hidup proses pemurnian agar seseorang benar-benar siap untuk apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hidupnya. Dan itu mungkin terjadi sekarang. Jadi, angkat kepala Anda, tarik napas dalam-dalam. Jalan di depan mungkin terlihat berbeda dari jalan di belakang, tetapi tidak kurang kudus. Tuhan belum selesai dengan Anda. Bahkan, Ia mungkin baru saja memulai. Yang ketiga, hikmat adalah milik orang yang lanjut usia. Di dunia yang bising penuh opini dan gangguan tanpa henti, hikmat sejati semakin langka. Tetapi Alkitab menunjukkan di mana hikmat itu masih dapat ditemukan. Ayub 12:12 berkata, pada orang yang tua terdapat hikmat dan panjang umur mendatangkan pengertian. Tuhan menempatkan sesuatu yang dalam di dalam diri Anda, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan oleh orang muda, manapun, seberapapun cerdas atau terdidiknya mereka, yaitu perspektif. Hikmat bukan sesuatu yang Anda dapat hanya dari membaca buku atau lulus ujian. Hikmat ditempa dalam api pengalaman. Hikmat dibangun melalui puluhan tahun, keputusan baik maupun buruk, melalui patah hati yang Anda lewati dan musim-musim yang Anda tahan. Melalui doa ketika tak seorang pun melihat dan pengampunan ketika tak seorang pun meminta maaf. Hikmat seperti itu kudus dan dunia sangat membutuhkan. Anda membawa dalam roh Anda jenis tahu yang hanya datang dari waktu. Anda telah melihat bagaimana pilihan menjalar melintasi tahun-tahun. Anda telah menyaksikan kesetiaan Tuhan
terungkap perlahan, kadang menyakitkan, tetapi selalu penuh maksud. Anda mengerti bahwa tidak semua badai dimaksudkan untuk dihentikan. Ada badai yang dimaksudkan untuk ditahan. Itulah hikmat. Dan generasi muda perlu mendengarnya. Jangan meremehkan nilai nasihat Anda. Kata-kata, Anda punya bobot. Doa-doa Anda membawa kuasa. Kehadiran Anda dalam hidup seseorang bisa menjadi jangkar yang mereka butuhkan ketika semuanya terasa kacau. Di zaman solusi cepat dan pemikiran dangkal sumur-sumur, pengertian Anda yang dalam adalah harta dari surga. Dan mungkin alasan Anda masih ada di sini adalah karena Tuhan masih ingin berbicara melalui Anda. Bukan selalu melalui panggung atau mimbar, tetapi melalui percakapan, sebuah surat yang ditulis tangan, atau momen sunyi ketika Anda memberi arahan. Hikmat Anda tidak sia-sia. Itu adalah warisan yang Anda berikan kepada mereka yang berjalan di belakang Anda. Jadi ketika Anda merasa tak terlihat ketika Anda bertanya, apakah suara Anda masih berarti ingat ini? Tuhan berkata, hikmat Anda adalah hadiah. Tahun-tahun Anda tidak mengurangi Anda. Tahun-tahun itu memurnikan Anda. Anda bukan hanya membawa sejarah, Anda membawa pengertian yang kudus, dan itulah sesuatu yang dunia sangat butuhkan. Yang keempat, orang benar tetap berbuah pada masa tua. Sangat mudah untuk percaya bahwa produktivitas memiliki tanggal kedaluarsa. Bahwa setelah usia tertentu, kita seharusnya melambat mundur ke belakang dan hanya menyaksikan dunia berjalan tanpa kita. Namun, Tuhan mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dalam Mazmur 92:40. Firman itu menyatakan pada masa tua pun, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Perhatikan, itu masih berbuah, masih penuh kehidupan, masih menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dalam ekonomi, Tuhan kegunaan tidak pernah ditentukan oleh usia. Buah dari hidup Anda, kebaikan Anda, hikmat Anda belas kasih, Anda kehidupan doa Anda, dan warisan Anda tidak mengering ketika tubuh mulai melambat. Bahkan bagi banyak orang semuanya justru mekar dengan lebih indah, karena buah yang Tuhan hargai tidak diukur dari seberapa sibuk Anda, melainkan dari kesetiaan. Anda mungkin tidak lagi membangun usaha, tidak lagi membesarkan bayi, atau mengejar tenggat waktu. Namun, Anda masih membangun sesuatu yang kekal. Anda sedang menabur benih penguatan. Anda membimbing hati melalui teladan hidup Anda. Anda berbuah setiap kali Anda mengasihi dengan tulus, mengampuni dengan dalam, atau mengangkat seseorang dalam doa. Beberapa buah yang paling manis membutuhkan waktu paling lama untuk bertumbuh. Sama seperti pohon yang menjadi lebih kuat dan berakar lebih dalam. Seiring waktu kehidupan rohani Anda matang dengan cara yang tidak bisa terjadi dengan cepat. Anda telah melewati musim dingin dan melihat musim semi datang kembali. Anda telah melalui pemangkasan. Dan sekarang, Anda masih berdiri lebih berakar, lebih berbuah, dan lebih hidup daripada yang Anda sadari. Dunia membutuhkan buah itu. Kehadiran Anda dalam keluarga gereja dan komunitas bukan pengisi ruang. Itu adalah fondasi. Ketika orang lain bingung, hikmat Anda membawa kejelasan. Ketika orang lain lemah, doa Anda menjadi kekuatan. Jangan biarkan siapapun, termasuk diri Anda sendiri, meyakinkan Anda bahwa masa Anda untuk memberi dampak telah berakhir. Anda belum selesai. Buah Anda masih bertumbuh. Dan Tuhan bersukacita melihat Anda tetap bersemi, bahkan sekarang, terutama sekarang, karena buah yang lahir dari kesetiaan bertahan selamanya. Yang kelima, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ada rasa hormat yang sunyi, yang menetap di hati ketika kita mulai memahami betapa singkatnya hidup ini. Bukan dengan cara yang menimbulkan ketakutan, tetapi dengan cara yang menghadirkan fokus. Mazmur 92 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ini bukan sekadar doa. Ini adalah cara hidup. Ini adalah undangan untuk berhenti hanyut dalam waktu
dan mulai berjalan di dalamnya dengan kesadaran. Ketika kita muda, waktu terasa tak berujung. Kita mengira selalu ada hari esok. Selalu ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Selalu ada kesempatan lain untuk mengejar yang penting. Namun, seiring bertambahnya usia kebenaran menjadi semakin jelas. Setiap hari adalah anugerah, setiap matahari terbit adalah berkat, dan setiap detak hari-hari bukan untuk disia-siakan. Hari-hari harus dihitung. Menghitung hari berarti hidup dengan mata terbuka. Itu berarti memandang setiap momen melalui kacamata kekekalan. Itu berarti bertanya apa yang akan berarti 100 tahun dari sekarang. Itu berarti menghabiskan waktu dengan orang-orang yang berarti menanamkan diri pada hal-hal yang kekal dan melepaskan hal-hal yang tidak bertahan. Hikmat seperti ini tidak datang dari buku atau siaran. Hikmat ini datang dari hidup yang dijalani. Dan mungkin itulah sebabnya ayat ini begitu bergaung di hati mereka yang berada pada bab-bab akhir kehidupan. Karena Anda telah melihat apa yang benar-benar penting. Anda telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa keberhasilan tidak memuaskan uang, tidak bertahan, dan kepahitan tidak pernah sepadan. Anda telah belajar bahwa damai sukacita dan kasih itu Tuhan memanggil Anda untuk menjalani sisa hari-hari. Anda bukan dengan takut akan akhir, tetapi dengan hormat pada saat ini. Karena ketika Anda memahami bahwa hidup itu singkat, Anda mulai menjalaninya dengan penuh. Anda mulai lebih banyak memberkati, lebih cepat mengampuni tertawa, lebih lepas, dan berdoa lebih dalam. Jadi mintalah kepada Tuhan, setiap hari ajarlah aku menghitung hari-hariku. Biarkan Dia memenuhi hati Anda dengan hikmat. Dan berjalanlah melalui tahun-tahun yang tersisa, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan rasa hormat, bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan menyia-nyiakan. Tetapi yang keenam, Tuhan mengingat orang-orang yang setia. Banyak orang bertanya, apakah hidupku berarti? Apakah aku terlihat? Apakah aku akan diingat? Ini adalah seruan yang sering bergema, terutama dalam keheningan masa tua, ketika keramaian memudar dan sorotan berpindah. Namun kitab suci memberi kita pengingat yang indah melalui kisah dua orang tua yang setia, Simeon dan Hana. Dalam Lukas 2, Wahyu 5:38, kita bertemu dengan mereka, dua orang kudus yang telah menghabiskan hidup mereka untuk menanti, berharap, dan berdoa. Simeon yang benar dan saleh telah dijanjikan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Hana, seorang nabiah, telah hidup sebagai janda selama puluhan tahun melayani Tuhan, siang dan malam, di bait Allah dengan puasa dan doa, mungkin dilupakan oleh dunia, tetapi tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Lalu, pada suatu hari yang tampak biasa, segalanya berubah. Mereka berada di bait Allah ketika Maria dan Yusuf datang membawa bayi Yesus. Pada saat itu, kesetiaan mereka dihormati. Simeon menggendong sang juru selamat. Hana bernubuat tentang anak itu. Penantian panjang mereka berubah menjadi perjumpaan ilahi. Ketaatan mereka yang sunyi tidak terlewatkan. Tuhan mengingat mereka. Anda mungkin merasa terabaikan. Anda mungkin merasa tahun-tahun terbaik Anda berlalu tanpa pengakuan. Namun, dengarkanlah ini, Tuhan melihat Anda. Setiap tindakan setia, setiap pengorbanan yang sunyi, setiap doa yang Anda bisikkan untuk anak atau cucu Anda tidak dilupakan. Tuhan menyimpan setiap air mata yang Anda tangisi dalam diam. Dia menghargai iman yang Anda bawa, bahkan ketika tak seorang pun melihat. Dan Dia tahu berapa lama Anda menunggu, seberapa dalam Anda percaya, seberapa setia Anda melayani. Anda bukan catatan kaki dalam kisah Tuhan. Anda adalah penopang di dalamnya. Kesetiaan mungkin tidak tampak gemilang, tetapi dalam kerajaan Allah, kesetiaanlah yang menggerakkan surga. Dan terkadang perjumpaan terbesar datang setelah seumur hidup penantian. Yang ketujuh, hidup kekal adalah tujuan sejati.
Seiring berlalunya tahun-tahun satu, kebenaran menjadi semakin jelas dan sulit diabaikan. Tubuh kita berubah. Kekuatan yang dulu kita miliki perlahan memudar. Cermin memantulkan sosok yang lebih tua, lebih lambat, dan berbeda. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa mulai percaya bahwa pemudaran ini adalah akhir dari segalanya. Namun Alkitab menceritakan kisah yang sangat berbeda, bukan tentang kemerosotan, melainkan tentang pembaruan. Dalam 2 Korintus 4, 16-18, Paulus menulis bahwa meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, manusia batiniah kita justru diperbarui dari hari ke hari. Apa yang kelihatan bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan bersifat kekal. Tubuh Anda mungkin menjadi lebih lemah, tetapi roh Anda tidak sedang mati. Roh Anda sedang diperbarui, diasah, dan dipersiapkan. Surga bukan sekadar harapan di masa depan. Surga adalah tujuan Anda. Hidup ini bukan akhir permainan. Ini adalah pembukaan menuju kemuliaan. Anda tidak sedang berjalan menuju kubur. Anda sedang berjalan menuju kekekalan, menuju keutuhan penyembuhan sukacita, tanpa duka dan terang yang tidak pernah padam. Setiap hari Anda bangun, Anda bukan semakin dekat pada kematian. Anda selangkah lebih dekat menuju rumah. Inilah janji Yesus bahwa bahkan ketika tubuh ini melemah, hidup tidak berakhir. Dalam Yohanes 11:25, Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan siapa yang percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah dasar iman kita. Kita tidak menua menuju keputusasaan. Kita menua menuju kemuliaan. Jadi jangan takut pada cermin. Jangan gentar menghadapi tahun-tahun yang datang. Tahun-tahun itu adalah perjalanan kudus menuju hadirat Tuhan sendiri. Dan sampai napas terakhir, Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang begitu indah dan kekal, sehingga tidak ada kerut, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada diagnosis yang dapat mengurangi janjinya. Hidup kekal Anda telah dimulai, bukan pada saat Anda mati, melainkan pada saat Anda percaya. Dan Dia yang memulai pekerjaan baik ini di dalam diri Anda akan setia menyelesaikannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Apa yang Ia mulai dalam iman akan Ia sempurnakan dalam kemuliaan. Maka, pandanglah hari-hari Anda yang tersisa dengan pengharapan, bukan ketakutan, dengan iman, bukan kecemasan, dengan sukacita, bukan penyesalan. Kesimpulan, tahun-tahun terakhir, Anda adalah panggilan terbaik Anda. Izinkan saya menyampaikannya dengan jelas dari satu jiwa kepada jiwa yang lain. Anda belum selesai. Anda tidak berguna. Anda tidak dilupakan. Di mata surga, Anda justru sedang bertumbuh. Anda dimahkotai dengan kemuliaan, dibalut hikmat berbuah dalam iman, dan diperbarui dari hari ke hari. Setiap helai uban telah diperhitungkan. Setiap doa yang dibisikkan dalam iman telah didengar. Setiap tindakan kasih yang sunyi, setiap langkah ketaatan, setiap air mata yang tak terlihat semuanya berarti. Tidak ada yang sia-sia di tangan Tuhan yang setia. Menjadi tua bukan hukuman. Itu adalah panggilan. Panggilan yang kudus, indah, dan penuh kuasa. Anda sedang menapaki jalan yang tidak menuju kehilangan, melainkan warisan, bukan menuju kemunduran, melainkan tujuan yang lebih dalam, bukan menuju akhir, melainkan awal yang kekal. Anda masih memiliki begitu banyak untuk diberikan. Dunia mungkin tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihatnya. Kerajaan Allah masih membutuhkan suara Anda. Keluarga Anda masih membutuhkan doa-doa Anda. Gereja masih membutuhkan hikmat Anda. Mereka yang terluka masih membutuhkan belas kasih Anda. Dan generasi berikutnya masih membutuhkan kisah-kisah Anda. Jadi berdirilah tegak. Kenakan tahun-tahun Anda dengan martabat. Berbicaralah dengan otoritas seseorang yang telah berjalan melalui api dan keluar dalam keadaan dimurnikan. Kasihilah dengan kelembutan yang hanya bisa diberikan oleh usia. Dan hiduplah dengan sukacita dari seseorang yang tahu
bagaimana kisah ini berakhir. Karena di dalam Kristus, kisah itu tidak berakhir dengan kematian. Kisah itu berakhir dengan kebangkitan. Dan sahabat terkasih hari-hari, terbaik terdalam, dan paling bercahaya, Anda masih ada di depan.